Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Adelia Gusti Rosmalasari. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa terjadinya El Nino dan La Nina. Apa sih El Nino itu? El Nino adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Adapun penyebab terjadinya El Nino adalah dipicu oleh peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur. Perubahan suhu ini menyebabkan pergeseran angin dan arus laut yang mengubah pola cuaca secara global. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Lalu, bagaimana sih mekanisme terjadinya El Nino? Yang pertama yaitu pemanasan suhu permukaan laut. Biasanya, angin pasat berhembus dari timur ke barat di kawasan Samudra Pasifik. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat sehingga menyebabkan permukaan air di wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat daripada wilayah timur. Tahap kedua yaitu rendaman bawah permukaan. Dalam kondisi normal, lapisan air hangat di wilayah barat Pasifik tersebut didorong oleh angin pasat ke bawah permukaan laut. Akibatnya, lapisan air lebih hangat ini terperangkap di bawah permukaan laut yang lebih dingin di wilayah timur. Selanjutnya yaitu perubahan sirkulasi atmosfer. Ketika El Nino mulai berkembang, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat permukaan laut di wilayah barat naik ke permukaan laut di wilayah timur. Air hangat ini kemudian mengalir ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik. Yang selanjutnya yaitu perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu dan perubahan pola hujan. Selanjutnya yaitu La Nina. La Nina adalah salah satu fenomena alam yang terjadi secara periodik di Samudra Pasifik. Fenomena ini menyebabkan suhu muka laut di wilayah tersebut mengalami penurunan, sehingga udara terasa lebih dingin dari biasanya. Selain itu, La Nina juga berdampak pada curah hujan yang lebih tinggi dari rata-rata, sehingga dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Lalu, bagaimana proses terjadinya La Nina? Proses terjadinya La Nina berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu angin pasat yang kuat. Angin pasat adalah angin yang bergerak dari timur ke barat di wilayah ekuator. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat, menyebabkan penumpukan air hangat di wilayah barat Samudra Pasifik dekat Asia dan Australia. Proses ini menciptakan perbedaan suhu muka laut antara wilayah barat dan wilayah tengah timur Samudra Pasifik. Yang kedua yaitu timbulnya air dingin. Akibat penumpukan air hangat di wilayah barat Pasifik, air yang lebih dingin dari lapisan bawah laut akan naik ke permukaan di wilayah tengah timur Pasifik. Hal ini menyebabkan suhu permukaan laut di wilayah tersebut menjadi lebih dingin dari biasanya. Yang ketiga yaitu gelombang Rossby. Gelombang Rossby adalah gelombang atmosfer yang bergerak di sepanjang batas antara air hangat yang ditumpuk di wilayah barat Samudra Pasifik dan air yang lebih dingin di wilayah tengah timur. Gelombang Rossby dapat menguatkan fenomena La Nina dengan membantu dalam mentransmisikan efek suhu muka laut dingin di wilayah tengah timur ke seluruh Samudra Pasifik. Dan yang terakhir adalah interaksi atmosfer laut. Perubahan suhu muka laut di wilayah tengah timur Pasifik juga berinteraksi dengan atmosfer, mempengaruhi pada cuaca dan iklim global. Di wilayah sekitar ekuator, perbedaan suhu muka laut dapat mempengaruhi pola angin dan tekanan atmosfer yang pada gilirannya mempengaruhi sirkulasi atmosfer global. Peristiwa terjadinya El Nino dan La Nina ini membawa dampak. Adapun dampak dari terjadinya El Nino yang pertama adalah kekeringan. El Nino seringkali menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut dan mengurangi curah hujan di beberapa wilayah. Kekeringan yang berkepanjangan dapat terjadi akibat hal ini, yang menyebabkan ketersediaan air untuk pertanian menjadi berkurang. Kedua, gangguan musim tanam. El Nino mengubah pola cuaca dan bisa mengganggu musim tanam yang biasanya terjadi. Petani dapat mengalami penundaan dalam penanaman tanaman, penurunan luas area tanam, atau bahkan kegagalan panen. Yang ketiga adalah penyakit dan hama.
Perubahan kondisi cuaca akibat El Nino dapat mempengaruhi persebaran penyakit dan hama tanaman. Lingkungan yang lebih menguntungkan bagi beberapa penyakit dan hama bisa muncul, yang dapat menyebabkan penyebaran yang lebih cepat dan merusak tanaman serta mengurangi hasil panen. Yang keempat adalah penurunan kualitas tanaman. Suhu yang tinggi dan kekurangan air akibat El Nino dapat menyebabkan penurunan kualitas tanaman. Buah-buahan dan sayuran yang tumbuh dalam kondisi yang tidak ideal cenderung memiliki ukuran yang lebih kecil, rasa yang kurang enak, dan kualitas yang buruk secara keseluruhan. Yang kelima yaitu ketidakstabilan pasar. Perubahan dalam produksi pertanian akibat El Nino dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar. Jika panen berkurang atau gagal, pasokan dapat berkurang, yang kemudian dapat menyebabkan kenaikan harga dan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Selanjutnya adalah dampak dari terjadinya La Nina. Yang pertama adalah banjir dan tanah longsor akibat curah hujan tinggi. Salah satu dampak utama La Nina bagi petani adalah curah hujan yang sangat tinggi. Fenomena La Nina menyebabkan peningkatan curah hujan di berbagai wilayah yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Banjir dapat merendam lahan pertanian dan merusak tanaman, menyebabkan kerugian yang besar bagi petani. Tanah longsor juga menjadi ancaman serius, terutama di daerah yang memiliki lereng curam. Tanah longsor dapat merusak tanaman, infrastruktur pertanian, dan bahkan mengancam keselamatan petani dan masyarakat sekitar. Yang kedua adalah kerusakan pada tanaman dan produksi pertanian. Curah hujan yang berlebihan akibat La Nina dapat menyebabkan air mengenangi lahan pertanian, yang dapat merusak akar tanaman dan mempengaruhi pertumbuhannya. Air berlebih juga dapat menyebabkan kondisi tanah menjadi terlalu basah, sehingga sulit bagi petani untuk melakukan aktivitas pertanian seperti penanaman dan panen. Akibatnya, produksi pertanian dapat menurun dan petani mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah gangguan pada pasokan dan distribusi. La Nina juga dapat menyebabkan gangguan pada pasokan dan distribusi hasil pertanian. Banjir dan tanah longsor dapat merusak infrastruktur jalan dan transportasi, yang dapat menghambat akses petani untuk mengirimkan hasil panen ke pasar atau pabrik pengolahan. Gangguan ini tentunya dapat menyebabkan kerugian finansial bagi petani, terutama jika hasil panen mereka menjadi terlantar atau rusak karena sulit diangkut. Yang keempat, penyakit tanaman dan hama yang menyebar. Curah hujan yang tinggi dan lingkungan yang lembab akibat La Nina dapat menciptakan kondisi yang ideal bagi perkembangan penyakit tanaman dan penyebaran hama pertanian. Penyakit seperti jamur dan bakteri dapat menyebar dengan cepat di antara tanaman yang lembab. Cukup sekian video penjelasan mengenai El Nino dan La Nina yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.